halaman 140. Adabul akli, adab makan. Qalal musannif rahimahullahu taala, kul ba'da dzalika min halalin la syubah. Makanlah setelah itu, yakni setelah belajar, min halalin la syubah, dari perkara atau barang yang halal yang tidak ada syubhat atau keraguan di dalamnya. Mala yadhumma asy-syar'u dzalika hullila, selama apa-apa yang tidak dicela oleh syariat, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan yang halal. Jangan sampai kita puasa pun makan berbukanya dengan yang haram atau yang dilarang oleh Allah taala. La syai'a anfa'u min taqalluli aqlihi wa syarabihi lil jismi wad dini ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat min taqalluli aqlihi, daripada menyedikitkan makan. Ini problem sekarang ini kan di dunia ini secara global internasional, paling banyak penyakit itu karena kegemukan. Yang kaya itu kebanyakan makan. Bahasa kerennya obesitas, terlalu gendut. Sekarang apa katanya? Gemoy. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat daripada menyedikitkan makan. Wasyarabihi, dan minumannya, lil jismi wad dini, manfaat bagi badan dan bagi agama. Jadi badan insya Allah nyaman kalau makan itu sedikit saja. Sedikit, jangan sampai kurang juga ya. Kalau dokter biasanya ada AKG. AKG itu angka kebutuhan gizi. Orang-orang kalau sudah usia 40 ke atas dengan 40 ke bawah beda itu. Kalau masih kecil itu masa pertumbuhan. Kalau sudah mandek nggak ada pertumbuhan, seitu-itu saja, ya makan itu cukup untuk menjaga supaya fungsi-fungsi organ tubuh itu berjalan dengan baik. Kalau kelebihan, yaitu yang ditumpuk jadi lemak, akhirnya gemuk akhirnya berat badan. Ini ngalih kadang. Kalau nafsu makan besar ya makan terus. Jadi anfa'ul lil jism, lebih manfaat kepada badan, waddin, dan juga agama. Jadi ini perlu diperhatikan. Kita kan merasakan sendiri saat puasa. Kalau berbukanya kebanyakan ini, tarawihnya coba gimana? Males pasti. Apalagi mau imami kebanyakan, napasnya jadi pendek-pendek. Jadi suruh makan tapi jangan kebanyakan. Afatu syib'in siklu jismin, penyakitnya atau kerusakan yang disebabkan oleh kekenyangan itu ada disebut di sini, ada 6. Yang pertama itu siklu jismin, beratnya badan. Berat badan. Cara menguranginya sebetulnya masuk pesantren. Saya ada kawan itu, anaknya gendut betul. Kemarin waktu foto kok kurus. Setelah masuk pesantren berhasil turun 15 kg. Kalau sudah masuk pesantren masih gendut, ini berarti ada sesuatu. Makanannya bisa nyaman benar di pesantren. Pertama tadi berat, badan itu berat. Kalau terlalu berat itu akan sulit, kekuatannya hilang. Kemudian yang kedua, qaswatul qalb, kerasnya hati. Kata Hudzaifah ya, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, sahabat Nabi, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qalla ta'amuhu sahabatnuhu wa safa qalbuhu. Siapa yang sedikit makannya, maka akan baik perutnya dan hatinya akan lebih terang, lebih bersih ya. Jadi ini satu kedokteran mungkin perlu juga ini diperhatikan.
Kadang orang diet itu sekedar ingin sehat badan, padahal efeknya ke hati juga. Kenapa begitu? Karena kalau sudah berat diajak ibadah males, nafsunya jadi kuat. Ketika itu diikuti, maka kemaksiatan itu akan menggelapkan hati. Jadi hubungannya di sini tidak kemudian sedikit makan langsung terang, enggak. Efeknya itu efek lanjutannya, yakni kalau sedikit makan akan mudah dia untuk beribadah. Ini kalau halal ya, kalau sedikit makan nggak dijaga juga halal haramnya ya berat juga. Kemudian yang ketiga, ya, izalatu fitnah pakai to. Izalatu fitnah, menghilangkan kecerdasan. Ya. Wa ifsadil dhihni, merusak perasaan. Wa ibtalul hifdzi, menghilangkan hafalan. Sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, al-fitnatu tadhhabul fitnah. Kenyangnya perut itu, kenyang betul itu akan menghilangkan kecerdasan. Cerdas. Ya kalau kenyang betul kan hawanya ngantuk terus. Terlalu kekenyangan. Apalagi kenyangnya itu karena kebanyakan karbohidrat. Nyata itu ngantuk itu. Makan nasi atau roti kebanyakan itu memang ngantuk. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama bikin berat badan naik, yang kedua bikin hati keras, yang ketiga kecerdasannya akan berkurang. Ini kalau kenyang terus, ngemil terus. Tapi kalau makan kenyang ya, terus kayak apa? Sudah terlanjur banyak mengaut ya. Maka kalau kada dihabiskan ini kan sia-sia, ini makanan terbuang. Sunnahnya Nabi kan harus dihabiskan, termasuk menjilat. Di antara sunnah Nabi yang jarang kita pakai itu kan menjilat jari. Jadi Nabi ketika makan ada sisa di jari dijilat. Pernahlah mempraktekkan. Nah, banyak anak dijilat. Bersihkan di jari-jari, apalagi di tempatnya. Itu sunnah Nabi itu. Tapi kita praktekkan rakusnya lah biar. Kalau kurang nih tambahin. Bukan masalah kurang ndaknya, itu masalah makanan ini nikmat Allah, jangan dibuang, jangan dibuang. Makanya saya kalau membawa anak-anak itu saya suruh habiskan. Nggak habis, kadang bapaknya yang menghabiskan. Gimana itu kalau dihabiskan kekenyangan? Ya. Kalau kita lihat di kitab fikih tidak apa-apa. Kalau kira-kira bakalan kekenyangan tidak dihabiskan tidak apa-apa. Tapi hendaknya sebelum mengambil itu diukurlah. Ambil yang kita perlu, kira-kira bisa kita habiskan dan habiskan. Jangan nuruti keinginan. Ambil semua mumpung prasmanan, kucing di sebelah aja kada kelihatan. Ya, jadi menggunung ya. Akhirnya karena kebanyakan nafsunya daripada keperluannya tidak dihabiskan. Nah itu nggak bagus. Mohon maaf ini kadang-kadang waktu pengantinan atau apa itu banyak kita dapati begitu. Ambil secukupnya, habiskan yang kita ambil. Kalau ternyata masih kurang, ambil lagi tidak apa-apa. Baik ambil sedikit, ya, habis, ambil lagi daripada kebanyakan tidak kita habiskan. Tapi kalau ternyata memang tidak habis juga, ya tidak apa-apa. Untuk makan apakah ayam kah atau ikan atau apa bisa. Jadi tidak mesti harus sampai kekenyangan. Nanti setelah kekenyangan kata orang Jawa dulu dientongin. Pak Joko ya. Kalau zaman kecil dulu makan anaknya sampai kekenyangan, sakit. Akhirnya berbaring, ambilkan entong. Nah diambil 1 entong, 2 entong. Untuk apa? Menyenangkan anak supaya tidak sakit karena kekenyangan. Dulu begitu, anak-anak makan sampai sakit perut karena kekenyangan. Apalagi nasinya nasi karo itu. Nasi karo itu yang apa? Yang karo itu setelah masuk diminumi kan mekar. Mengembang itu sakit perut, lambung. Kalau kekenyangan begitu.
Anak kecil kadang tidak bisa mengukur, makan terus. Setelah diminumi penuh ininya, kesakitan perutnya. Itu tidak bagus, dibiasakan tidak bagus. Kemudian warabi'uha yang keempat, tad'iful jism anil ibadah wal ilmi, melemahkan badan dari ibadah dan ilmu. Sebagaimana kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, idza imtala'at al-ma'datu namat al-fikratu wa kharasat al-hikmatu wa qa'adat al-a'dha'u 'anil ibadah. Wahai anakku, kata Luqman, jika perut itu kenyang, maka pemikiran akan tidur, tidak bisa mikir dengan bagus, ya. Hikmah juga akan hilang. Kemudian anggota tubuh itu ngajak untuk santai, duduk-duduk saja, tidak mau beribadah, ya. Sehingga kalau ada kisah itu ulama itu lupa saya namanya, dijamu, ya, karena halal kekenyangan beliau. Kenyang ini kan hawanya mau tidur, tapi beliau berkata, keledai itu kalau sudah makan banyak dia harus bekerja keras. Akhirnya beliau balas itu, karena kebanyakan makan, beliau balas, semalaman beliau beribadah, dipaksa. Nah, rasakan ini kenapa makan banyak-banyak, ya, dipaksa badan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang efeknya kekenyangan, ya maunya tidur. Kemudian wa khamisuha yang kelima, jalbun naum, akan menarik tidur. Kekenyangan itu begitu. Badan berat pertama, yang kedua hati keras, yang ketiga hilang kecerdasan, melemahkan badan untuk beribadah, menuntut ilmu juga. Yang kelima, bawaannya tidur aja. Yang keenam, taqwiyatus syahwah, menguatkan syahwat. Wa nasru juludis syaiton, dan membantu, ya, pasukannya setan. Membantu pasukannya setan itu karena kalau kuat itu maksiat juga akan kuat. Jadi ini 6 rusaknya kita kalau kekenyangan.